Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua untuk bebersih dapur. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Halo bunda-bunda semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda di sana senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Bersama channel Mak Saufa kita belajar menjadi ibu, menjadi istri yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, apabila biasanya Mak Saufa itu kan sharing-sharing cara memasak, budgeting. Nah, udah lama banget ya Mak Saufa nggak sharing-sharing cara Mak Saufa bersih-bersih gitu. Nah, pas banget hari ini tuh Mak Saufa mau beres-beres dapur. Semoga dengan menonton channel Mak Saufa, bunda-bunda di sana juga jadi semangat, jadi terinspirasi untuk beres-beres dapur juga gitu. Sambil beres-beres dapur, Mak Saufa juga mau ngobrol-ngobrol tips-tips. Oh iya, kemarin tuh kan sempet ya ada yang bertanya, Mak Saufa bagi tipsnya dong supaya terus semangat beres-beres rumah, terus semangat untuk menjalani hari gitu. Kan biasanya itu sebagai ibu rumah tangga kita suka capek, suka jenuh dengan kerjaan rumah tangga. Gak dipungkiri ya bun ya, namanya kita ibu rumah tangga yang setiap hari itu ya kerjaannya ini aja ya. Kalau nggak nyuci, terus nyetrika, lipat-lipat baju, nyapu, ngepel, masak, dan begitu lagi. Dan Mak Saufa sendiri pun sering banget yang namanya mengalami rasa jenuh, rasa bosan, rasa capek untuk ngerjain kerjaan rumah yang itu lagi, itu lagi. Tapi yang namanya ibu rumah tangga meskipun ngelakuin hal-hal yang sama setiap harinya, tapi kalau bukan kita terus siapa lagi bukan yang ngerjain. Terus kalau kita makin rebahan, makin males, itu kerjaan tuh bukannya makin beres, tapi malah beranak pinak. Tentunya kita nggak mau kan kayak gitu, jadi malah makin stres dong nantinya ya. Kalau kita udah capek, terus kerjaan bukannya makin kelar malah makin banyak. Nah, ini ada sedikit tips untuk bunda-bunda semua yang sedang mengalami kejenuhan dalam menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Yang pertama, bunda-bunda bisa mulai dengan istirahat. Iya, barangkali kita itu memang kurang istirahat ya bun ya. Kalau kita merasa capek, kita merasa pusing, ngerjain kerjaan yang ini lagi, ini lagi. Bisa jadi kita memang benar-benar capek. Jadi luangkan waktu sedikit untuk istirahat. Ya, luangkan waktu sejenak aja ya, jangan terlalu lama juga. Jadi kita kalau anak-anak udah tidur gitu, ikut aja tidur sebentar gitu. Atau kalau takut tidurnya kelamaan, kita bisa pasang alarm. Nah, setelah istirahat, insya Allah bangun kita seger terus segera ngerjain kerjaan rumah lagi. Untuk tips yang kedua, kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang paling ringan. Contoh nih kerjaan yang paling ringan, mengembalikan barang pada tempatnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang berat-berat kayak nyetrika atau kerjaan yang berat-berat atau ngebersihin kamar mandi, kita bisa kerjainnya nanti aja kalau pas Pak suami udah pulang atau pas kita lagi ada temen atau ada yang ngejagain anak-anak gitu, baru kita kerjain yang berat-berat. Meskipun kita ngerjain kerjaan yang ringan, tapi kalau kita lakukan terus-menerus, maka kerjaan yang seberat apapun akan sedikit demi sedikit berkurang. Ya sama banget waktu kita SD dulu ya bun ya. Kita kan kalau ngerjain ujian sekolah yang susah, biasanya sama bu guru suka disuruh ngerjain yang mudah-mudah dulu. Sama begitu juga dengan kerjaan rumah tangga ya bun ya. Jadi kerjain aja yang ringan-ringan dulu, kayak misah-misahin barang-barang atau mengembalikan pada tempatnya kayak gitu dulu aja. Yang ringan-ringan aja gitu. Untuk selanjutnya, tips yang ketiga, kita bisa membuat minuman hangat ya. Kalau seumpama kita ada teh ya, kita bisa teh hangat atau kopi atau kita bikin minuman yang hangat gitu loh supaya apa? Biasanya kalau kita habis minum minuman yang hangat, kita tuh pikirannya jadi agak-agak tenang gitu. Nah, untuk tips yang keempat,
Kalau kita sebagai ibu rumah tangga memiliki unek-unek atau hal yang bikin kita stres, hal yang bikin kita pusing, kita bisa curhat sama Pak suami. Sama Pak suami ya Bun ya, bukan dengan orang lain. Karena kalau dengan orang lain itu belum tentu orang lain itu bisa dipercaya. Salah-salah nantinya malah rahasia kita kebongkar dan diomongin di mana-mana. Nah, yang paling enak, paling tepat tuh kita ngobrol aja sama Pak suami, terus siapa tahu Pak suami bisa punya solusinya. Contoh nih ya Bun ya, contoh kita itu paling males ngerjain cucian baju. Nah, kita curhat aja sama Pak suami. Siapa tahu Pak suami terus beliin kita mesin cuci yang modern, yang paling bagus kayak gitu kan. Atau kita curhat hal paling ringan ya, kayak ayah badanku capek banget, ntar kalau pulang aku minta pijitin ya, kayak gitu aja. Biasanya sih Pak suami cukup bilang iya gitu aja kita udah seneng banget kan. Ya langsung semangat lagi deh kita untuk bebersih rumah, untuk ngerjain kerjaan rumah. Ya itu sih pengalaman dari Mak Saufa sendiri ya. Biasanya kita kalau lelah, jenuh, terus kita malas ngapa-ngapain, biasanya kita ada unek-unek, terus kita emang butuh diperhatiin dan lain sebagainya. Biasanya perhatian kecil dari suami itu bisa menjadi obat untuk kita para emak-emak yang kerjaannya tiap hari begini-begini mulu ya kan. Nah, selain bisa meringankan beban di dalam pikiran kita, jadi kita itu ngobrol curhat sama Pak suami itu juga salah satu cara supaya kita dengan Pak suami itu ada komunikasi. Nah, karena sebenarnya keluarga yang ibaratnya keluarga yang harmonis itu tercipta dari sebuah komunikasi. Jadi dengan komunikasi kita akan bisa saling membutuhkan satu sama lain. Cailah, kayak ngerti aja ya Mak Saufa ya. Ya, semoga sih tips-tips tadi tuh bisa masuk ke bunda-bunda semua ya. Bisa bermanfaat. Terus bunda-bunda semua gitu jadi semangat lagi deh kayak gitu. Atau ada satu lagi nih tips ya. Tapi tips ini tuh bagi bunda-bunda yang ini ya. Jadi kalau kita itu emang jenuh banget, terus ini mungkin kita bisa liburan, kita bisa healing, atau kita bisa family time, pergi kemana gitu pas liburan seperti itu. Nah, barangkali kalau kita pulang terus kita pikirannya jadi fresh gitu. Ya kembali lagi ya, kalau keuangan kita aman. Kalau keuangan kita nggak aman sih ya udah sih di rumah aja, ngobrol sama suami, sama anak, terus kita masak, makan bareng kayak gitu aja. Yang penting kita itu ini loh Bun, selalu bersyukur dengan keadaan kita. Selalu ibaratnya itu bersyukur atas takdir Allah, bersyukur atas semua yang sudah Allah beri kepada kita. Karena dalam setiap syukur kita, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada hidup kita. Kepada bunda-bunda semua, semoga selalu bahagia dalam keadaan apapun juga, tetap semangat. Pokoknya bunda-bunda semua itu ini deh, kita saling menguatkan satu sama lain. Ada kalanya Mak Saufa juga nggak semangat, terus baca komentar dari bunda-bunda semua jadi semangat lagi deh untuk ngonten. Terima kasih ya bunda-bunda semua ya. Terima kasih atas segala dukungan motivasinya buat Mak Saufa. Terima kasih banyak karena bunda-bunda semua juga lah Mak Saufa jadi semangat terus. Dan alhamdulillah dapur emak juga sudah bersih, sudah rapi. Alhamdulillah sudah semangat untuk memasak lagi. Demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.